Waduh, Jadi saya lihat ya, intinya saya kalau saya lihat. amati ya dari Oh iya, silakan, sejarah Pak. ya. Kalau saya amati Iya. dari sejarah ajaran kekristenan itu dibawa oleh Paulus yang menganut azas apa namanya Tuhan yang ada di Yunani. Bentar, Coba Anda bandingkan. Stop, Pak. Anda Itu sejarah dari mana, Pak Dani? Pak Dani, Artinya berarti Petrus Jason, Anda sebentar. benarkan. Oke. Jason, sebentar. Ya, Pak Dani itu sejarah dari mana? Dari Romawi kan ada, Yunani coba, juga. Coba kasih, buka aja sejarah. kasih ke kita sejarahnya dari mana itu. Di mana? Kan gitu dulu. Duran, lanjutin ya. Lanjutin, Tek. Zeus yang memiliki anak, Dewa Zeus yang memiliki anak, siapa nama anaknya? Antioquia itu di mana? Hercules. Iya, itu jelas kok. Itu coba kita bandingkan antara ajaran Romawi ataupun ajaran Yunani, kemudian ajaran Hindu ataupun Krishna, itu mirip itu. Sama. Sangat mirip. Beda nama tuh. Sama, mirip aja lah kalau sama. Bapak tahu nggak, Pak? Iya, benar. Bapak tahu nggak kalau ajaran Yunani, ajaran zaman-zaman dulu ya, Romawi, Yunani, itu mereka tidak pernah berani kayak semacam menafsirkan Allah itu seperti apa. Mereka hanya berani menafsirkan bahwa firman itulah yang menjaga segala sesuatu di alam semesta ini. Ya. Mereka nggak berani tuh menampilkan Allah itu seperti apa sih. Kalau saya boleh bilang, filsafat itu sama seperti Islam, Pak. Mereka nggak pernah berani memberitahukan kepada umatnya Allah itu yang seperti apa sih. Gitu, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak. Pak Dani kan bisa bahasa Arab, fasih, Al-Quran segala macam. Bapak bisa gak, Pak, kasih tahu kepada saya kenapa nanti Bapak akan bersujud kepada betisnya Allah, Pak? Bukan kepada Allah, tetapi kepada betisnya Allah, Pak. Halo, Pak Dani? Pak Dani ini giliran. Pak Dani, jangan tidur, jangan ngorok kau. Yuk, Pak Dani, yuk. Saya tadinya udah uninstall Zoom nih, Pak. Tapi karena ada Pak Dani, saya install lagi, Pak. Bapak kasih saya penjelasan kenapa di Quran Bapak diperintahkan untuk bersujud kepada betisnya Allah, bukan kepada Allah. Bisa share, bro? Apa? Surat? Apa? Betis di mana? Datanya. Surah 68 ayat 42. Suaranya putus ini. Surah 68 ayat 42. Oke. Tunggu dibuka, ya. Buka. Bisa dibantu itu buka. Putus. Surah 68 ayat 42. Oke, kita mainkan ya. Iya. Saya sih udah lama nih nggak bermain barengan dengan Pak Dani. Malam ini saya mau main-main Pak sama Pak Dani, Pak. Ya, kita lihat sejarah tentang paganisme. Ini tentang paganisme atau bukan nih, Pak? Bapak silakan tentukan topik. Bapak mau pagan, saya bawa Bapak ke arah pagan. Bapak mau bawa bentuk daripada Allah Bapak, saya bawa. Saya mau tahu tauhidnya Bapak itu seperti apa. Pada hari dibuka disingkap dari betis dan mereka diseru dipanggil kepadanya untuk bersujud, maka mereka mampu kuasa, maka tidak mereka mampu atau tidak kuasa. Itu kalau Arab langsung secara letterless. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Pada nih, kok Pak Dani ini sembah betis ini gimana nih Pak Dani? Ayat berapa itu? Ini udah ada di layar. Pak. Ya. Surah 68 ayat 42, Pak. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Maksudnya apa? Surah 68 ayat 42. Lihat aja di layar, udah kutunjukkan di layar.
Kenapa Bapak harus sujud kepada betis, Pak? Bukan kepada Allah, Pak? Apakah betis Allah itu Allah, Pak? Coba baca dulu dari awalnya. Makanya jangan habis Iya. potong. Bapak silakan baca. Tanyakanlah coba yang 40-nya. Bapak Tanyakanlah silakan. kepada mereka, siapakah di Iya. antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Hmm, Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau Ya. begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika Hmm. mereka orang-orang yang benar. hmm, Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan hmm, dan mereka diseru untuk bersujud, maka Hmm. mereka tidak mampu. hmm. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan Iya. dan mereka diseru untuk bersujud, Oh, iya. maka mereka tidak mampu. Hmm. Lanjutannya, pandangan Bet- mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan. Dan Hmm. sungguh dahulu di dunia mereka telah Ya. diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi Hmm. mereka tidak melakukannya. Ya, Nah, betul. maksud ayat ini adalah sekali lagi ini setelah kita wafat, setelah kita mati. Hmm. Ini di yaumil di akhirat nanti. Ya. Di saat kita dibangkitkan, Hmm. ya pada ayat ini, Hmm. maksudnya pada hari ketika betis disingkapkan itu artinya Hmm. telah dibuka tabir. Betis itu Paham nggak? tabir atau apa, Pak? Itu bahasa metafora. Kalau Bahasa kami, metafora. ataupun alegoris, kalau kami namanya bahasa kiasan. Oh, gitu. Iya, makanya kalau Oke. kita memahami di dalam ayat Al-Quran itu ada yang Hmm. namanya kiasan balaghah, Ya. majas, kias. Tapi Anda kenapa tidak Muhammad memahami ini? tidak setuju dengan Bapak? Maksudnya, Muhammad bilang itu betis adalah betis, bukan metafora, Pak. wah, Jadi yang benar mana? Yang benar Bapak Dani atau Muhammad, sang Nabi? ini mana Muhammad yang mengatakan, Nabi Muhammad yang Itu mengatakan hadisnya itu? saya sudah share di chat. Ya. Iya, jangan kebanyakan ketawa, Pak. Iya, Iya. mana ini yang Anda bacakan ini kan Al-Quran. Iya. Al-Qur'an diperjelas oleh hadis kan? Nah, pada hari betis disingkapkan. Mana Iya. hadisnya? Itu udah saya share kok di itu. Hadisnya Mana? agak panjang, Pak. Di mana hadis Anda sebutkan? Atau saya kasih hadis yang ringan dulu, Pak ya, yang agak pendek biar Bapak bisa baca. Itu hadisnya hadis panjang, Pak. Hadis panjang itu mengatakan bahwa sebelumnya Allah itu pernah berwujud, Pak. Wah, Ya. Bapak jangan ketawa dulu, Pak. Jadi gini, Pak, siapa Kasih itu? yang pendek aja dulu dah, Pak Erben. Kasih yang pendek tuh, yang udah saya share. Melihat Al-Quran itu jangan melihat satu ayat. Oh Dilihat enggak, saya keseluruhan. nggak melihat satu ayat. Ya, Tenang, dalil melihat saya banyak. Al-Quran itu jangan melihat satu ayat, dilihat. Itu kan Heeh, bisa jadi suatu cerita, kan gitu. iya. Heeh. Ah, ada Tetapi narasinya. kenapa Muhammad mengatakan Anda bersujud kepada betis? mana ada? Coba buka dulu hadisnya Mana tadi. ada? Buka yang bawah. Buka aja, baca betul-betul. Buka yang bawah. Pak Erben tolong bukain dong yang bawah tadi. Yang tadi itu baca betul-betul. Saya udah Nah, baca, Pak. Ini surah Al-Qalam ayat 42. Hmm. Nah, ini apa ini? Hmm. Nah, ya, kita baca. Hmm. Telah menciptakan kepada kami, Adam telah menciptakan kepada kami. Hmm. Nah, jangan dihilangkan dulu kepada kami. Dan seterusnya Nabi Muhammad mendengar Nabi Muhammad SAW sabda, Rob kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap orang yang mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika di dunia ia sujud karena riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu sum'ah? Nanti kita jelaskan. Mereka mencoba untuk sujud, namun punggung mereka kembali tegak. Nah, di sini ini menandakan sekali lagi antara betisnya, ingat ya, menampakkan betisnya. Ini kalau kita kaitkan dengan riya dan sum'ah, ini namanya alegoris. Paham nggak? Jadi Muhammad kenapa salah dikatakan riya alegoris? Riya itu kan berarti sikap orang. Sekali lagi ya, sikap yang berpura-pura. Kepura-puraan itulah pamer. Nah, itulah Jadi, yang dikatakan alegoris. Jadi, Muhammad salah bilang itu betis. Salah, Anda yang salah memahami, bukan Muhammad gitu. yang salah. Saya salah Anda memahami. yang
pola pikirnya karena sudah dipengaruhi oleh iblis, maka mencoba untuk menyesatkan. Kalau kami tidak akan sesat. Sekarang ada keterangan dari ulama Bapak, Pak. Udah saya share lagi. Makanya ulama dipentingkan. Loh, Quran dijelaskan hadis, hadis dikuat oleh ulama Bapak. Kan sistemnya seperti Iya, itu Islam. silakan. Ya kan? Ya. Ulama yang mana dulu? Ulama, ulama Anda bilang, Google. ya, ulama Anda bilang, Pak, itu bukan bahasa metafora, tetapi itu adalah literal, Pak. Baik betis, wajah, tangan, segala macam itu bentuknya literal, Pak. Literal itu berarti yang tertulis apa ya udah seperti itu. Bukan metafor, Siapa? Pak. Ulama mana? Coba. Ini pertanyaannya coba jawaban. Hmm, Jawaban siapa itu? iya. Bapak bisa lihat, Pak. Siapa yang menjawab? Itu Ulama ada. mana itu? Sebutkan namanya. Ulama mana? Di atas kan ada bacaannya, Pak. Mana Saya sebutkan bacanya? ya. Ini tanya jawab Ya. tentang Islam. Ya, pengawas umum ya. Pengawas umumnya itu namanya Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, Pak. Nah, Dia pengawas umum. Ini ya, seorang syekh loh. ya. Ya. Saya itu bukan nabi. Apakah dia Bukan ulama? Kita Ah. tidak ada mengenal Iya. yang ulama di dalam Islam. Hmm, Ya, Anda harus tahu. Pertama, ulama hadis namanya ada 6 ulama. Itu ulama hadis. Ulama usul itu salah satu di antaranya itu Imam Syafi'i, ya, Imam Hambali atau empat mazhab. Itu ulama fikih namanya kan. Nah, nanti ada lagi ulama usul. Siapa ulama usul? Yaitu termasuk Al-Ghazali. Imam Ghazali. Nah, itu ulama-ulama yang terdahulu. Kalau yang sekarang, yang nama-nama sekarang, nah, ulama-ulamaan ini perlu kami mengklarifikasi. Nggak bisa sembarangan. Makanya saya katakan banyak ulama dari Google. Kita nggak tahu ini siapa ini orang. Nggak jelas. Nama bisa saja pakai Syekh, pakai Habib, pakai apa. Bisa saja. Apalagi di Google. Kalau Pak Dhani ulama di Indonesia yang sepemahaman dengan Bapak siapa? Yang Semua maksudnya sebagai rujukan. Adi Hidayat. Oh, Adi Hidayat ya. Yahya, Buya Yahya. Buya Yahya, oke. Jadi kalau di Indonesia itu banyak ulamanya. Kalau menurut Pak Dhani, Imam Malik itu siapa, Pak? Imam Malik bin Anas siapa, Pak? Imam Malik bin Anas kalau bagi saya ada itu riwayat Nabi periwayat hadis. Periwayat hadis itu yang tidak sampai kepada Rasulullah karena berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan dengan guru saya yang namanya Anas bin Malik hidupnya 2 tahun di saat Rasulullah wafat. Imam Malik itu mazhab Maliki bukan, Pak? Anas bin Malik dia kan ada, makanya Anda harus tahu Anas bin Malik, Malik bin Anas itu ada lain, berbeda. Saya bicara tentang Sama. Imam Malik bin Anas, Pak. Oh, Imam Malik bin Anas lain lagi. Itu namanya mazhab Maliki. Oke, mazhab Maliki itu ahli sunnah atau bukan, Pak? Semuanya ahli sunnah itu. Lalu kenapa Imam Malik mengatakan hal yang berbeda dengan Bapak? Maksudnya? Iya, di sini kan ada, Pak. Bahwa masalah sifat yang mulia ini akan tetap menjadi kaidah bagi Ahlussunnah wal Jamaah dalam seluruh bab sifat, Pak. Nah, bacakan aja terus. Iya, bacakan terus. Meskipun pertanyaannya khusus tentang sifat istiwa yang sedang beliau pernah ditanya tentang bersemayamnya Allah. Ini tentang bersemayam ya. Ini soalnya panjang nih, Pak, ya kan? Dan yang paling panjang-panjang mana intinya? Yang intinya mana? Yang intinya, Pak, ya. Jadi mereka tidak Pak, menafikan sifat yang telah dia tetapkan untuk dirinya, Pak. Intinya mana tulisannya? Yang mana? Ya, itu yang paling bawah. Muslim. Intinya gini, semua muslim menyembahnya itu kepada Allah, ya. Iya. Sekarang kalau menyembah kepada Allah, saya mau tanya, betis Allah itu Allah apa bukan? Apa? Betisnya Allah itu Allah apa bukan? Loh, kalau betisnya nempel ya Allah gitu. Kalau betisnya nempel itu Allah, berarti Allah akan musnah dong.
Anda lupa ada ayat Al-Quran mengatakan semua akan musnah kecuali wajahnya. Berapa Allah yang Anda punya? Tunggu Pak, siapa ini? Allah itu Maha tahu. Makanya saya bilang gini. Kalau saya kasih ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak iya, Maha tahu, bagaimana? Gini loh. Ya. Saya ini menyembah Allah. Ya, Hmm. saya menyembah Allah. Hmm. Udah. Lalu kenapa Muhammad di dalam hadis mengatakan ketika betis disingkap orang Islam akan bersujud? Saya nggak tahu. Pokoknya saya Itu di menyembah akhirat, Allah. itu nanti di akhirat nanti, bukan di Iya, dunia. di akhirat, bukan di dunia. Ya kan? Ketika bicara di akhirat, berarti kan ada kekekalan di dalam betis itu. Benar nggak? Di akhirat kita kan Ya. belum tahu, tunggu kita mati nanti baru tahu kebenarannya. Ya. Kita di sini kan hanya sebatas syariat. Syariat itu artinya zahir. Zahir itu artinya yang kita pandang saja. Nah, Johir Nggak usah kita pandang. kemana-mana lah. Johir kita Nggak pandang usah ya, benar ya. Simpel-simpel Berarti- aja, nggak usah berarti mempersulit diri sendiri. Allah Makanya itu kata bisa Allah, dipandang dong, Pak. makanya Allah berfirman di Al-Quran, Ya. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani, tidak memberatkan umatnya ataupun hambanya kecuali untuk memudahkan. Hanya manusia Dani. yang jat saja yang Ya. mempersulit pemikirannya. Pak Dani, tadi kan Itu Pak Dani manusia bilang bejat nih, yang mempersulit memikirnya sendiri. Ya. Pak Dani kan bilang, Johir itu kan yang nampak, yang bisa dipandang. Bang Dani, Bener gak? Tetapi Bang ada Dani. ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu adalah zohir, Pak. Bisa dipandang. Betul, Pak Dani? Suaranya Fair robot ini. Nggak tahu bagaimana. Pak Duran. Kalau saya mendengarnya robot, atau teman-teman yang lain robot atau tidak. Pak Duran, gantian saya nanya. Ya. Tuhan Anda siapa? Tuhan saya, Anda mau tahu Tuhan saya? Yesus. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 ya. Siapa? Bapak, Anak, dan Roh Tuhan Kudus. Anda siapa? Tuhan saya Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bang Dani, ayo kita bermain-main Anda umat Kristen. Anda menyembah Tuhan Anda atau menyembah betisnya? Saya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Iya. Ya menyembah bukan Tuhan. Loh, Tuhan saya adalah roh. Tuhan punya roh ya. Tuhan Anda adalah roh. Iya. Iya. Roh kegelapan Saya atau menyembah roh di dalam roh gentayangan? dan kebenaran. Roh kegelapan atau roh gentayangan? Yang roh Bukan. gentayangan bukankah Allah, Pak? Bukankah Allah itu turun di sepertiga malam, Pak? Bagaimana Anda bisa membedakan antara roh gentayangan dengan roh kegelapan, dengan roh Allah? Loh, Ini di dalam Roh diri Tuhan Anda, saya, maksud saya. di dalam diri umat Kristen yang percaya, itu ada roh Allah, Pak, yang membimbing. Siapa yang Nah, mengatakan sekarang itu? kita bicara tentang Ada gentayangan roh ya. kegelapan. jadi Pak Tuhannya Dani, itu bicara tentang Tuhannya gentayangan nih itu ya. Ada Tunggu, hadis tunggu. dari Muhammad yang mengatakan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam ke langit dunia, Pak. Pak Duron. Nah. Tadi kan Anda bilang Tuhan Anda roh Allah. Iya. Hmm. Nah, jadi Tuhan Anda itu roh apa Allah? Loh, Tuhan kami esensinya itu, hakikatnya itu adalah roh. Allah itu roh, jelas Alkitab menyatakan Allah itu roh. Bentuknya gimana? Kami biarin pun, aja lah, kami pun kebingungan dia sendiri. berdoa di dalam Tapi roh dan siapa? kebenaran. Bentuknya Siapa? gimana bentuknya? Namanya siapa? Allah apa roh? Kalau bicara tentang bentuk, apakah roh Allah itu punya bentuk? Ya tidak. Tetapi apakah dia bisa berteofani? Ya dia bisa. Roh itu kan yang menghidupkan. Berarti Tuhannya bukan Yesus nih. Wah, kacau lah. Loh, Siapa ini bilang Tuhan saya bukan Yesus? Nah, tadi Anda bilang Tuhan Anda roh. Membedakan roh Tuhan dan roh hantu itu gimana? Apakah Yesus itu Bingung. apakah Tunggu, Yesus itu Pak sebelumnya Dani, nggak pernah ada? Pak Yesus itu Dani, pernah Pak ada. Dani. Pak Dani, tunggu ya. Saya mau jelaskan. Kristen itu menyembahnya itu Allah, nggak menyembah ke Yesus, enggak. Ya betul begitu Pak Duran. Sekarang saya mau tanya, Allah Kristen itu menurut persepsi Anda apa? Pengertian Anda apa? Allah di dalam Kristen.
Yang bertanduk Ya, 7. semua yang Maha menciptakan. Allah di dalam Kristen itu bukan Allah di dalam Islam. Iya, kenapa diambil kata Allah? Allah Ambil kitab suci dipakai, Anda yang sebenarnya pakai apa? Allah dipakai itu karena ada Bu- unsur Abdullah ibnu Munsir. Saya udah pernah jelaskan. Itu orang Melayu, orang Tamil, itu orang Anda Melayu, bilang orang beda Tamil itu yang dari mana? menerjemahkan Alkitab. Kalau PD Tunggu, harusnya pakai tunggu. teos. Ya. Tunggu. Allah Kristen dengan Allah Islam itu bedanya itu di mana? Oh jelas, Allah kami roh. Allah Anda tidak punya roh. Berarti Anda sudah melakukan penyimpangan terhadap Al-Quran. Kalau Tunggu, rohnya ya. hilang mati Tuhan itu. Bagaimana Di kalau dalam- saya kasih tahu, kalau saya kasih dalil ya, ulama Anda mengatakan bahwa Allah itu bukan roh. Iya, memang bukan. Benar kan? Nah, tetapi di dalam Benar. Kristen Allah itu roh. Makanya penyebutan Allah itu dari mana Anda dapatkan? Abdullah ibnu Anda Muslim. mendapatkan kalimat Allah itu dari mana? Apakah dari Injil, Serapan orang dari Melayu, Pak Dani. Taurat, atau dari Injil, Dari atau dari serapan orang Melayu. Biblos? Gini. Nah, aku Ceritanya ngambil memang nabinya orang Melayu. Ngaco itu. Sekarang saya tinggal di Melayu apa tinggal di Eropa, Pak? Kalau saya tinggal di Eropa, Kami di nggak ada Arab, itu kata Allah. kami tinggal di Indonesia, tapi nama Allah tetap seluruh dunia akan mengatakan Tuhannya Allah kalau orang Islam. Karena Baik orang tidak- Cina, baik orang Karena, Barat, Pak Dani, baik orang Amerika. menurut karena di dalam iman kami Allah itu adalah gelar, Pak, bukannya nama, bukan proper name. Itu kalau masuk Anda, Indonesia. Tunggu. Ya. Tunggu Pak Ferek, saya Hmm. tanya. Hmm. Anda menemukan ayat itu roh sama dengan Allah atau roh Allah yang Anda temukan? Jadi gini Apa ya, tulisan roh Allah? Roh Di Allah dalam Allah apa roh? saya kasih tahu ya. Saya kasih Allah tahu di adalah dalam roh. Kristen, dalam Kristen, kejadian aja di ya. dalam Secara diri ayat, Allah, secara ayat aja. Kejadian di dalam 1 ayat diri 1. Allah itu ada 3 pribadi. Hmm, Kacau lagi. jangan Kacau. tafsir. Saya ada Itunya aja, dalilnya. ayatnya aja sesuai ayat. Tunjukkan ayatnya. Mau ayatnya Keluaran 3, coba buka Keluaran 3. Ketika Yesus keluar dari air Keluaran dan 3 coba. dia lihat langit terkoyak. Turunlah. Keluaran 3 di situ yang menjadi Allah siapa? Nggak ada coba bahasa originalnya. Makanya kalau sudah mengadopsi, ya Bapak sesuaikan. ada bahasa originalnya, Pak? Saya mau tanya, Quran ada bahasa original? Ada lah. Kan bahasa Ada. Arab. Bahasa Arab. Yasin itu bahasa apa, Pak? Nah, itu bahasa Al-Quran. Kalau saya kasih tahu bahwa Ibnu Abbas mengatakan itu adalah bahasa Suriah, bagaimana, Pak? Itu pendapat dia. Nabi Oh, tidak pernah berarti Ibnu Abbas menjelaskan. salah. Enggak, sekarang saya mau tanya nih. Saya tantang iman Bapak. Berapa berani menyatakan Ibnu Abbas salah? Kalau Ibnu Abbas benar-benar menyatakan Yasin itu punya makna batin dia salah. Nabi tidak pernah Oh. menyampaikan. Pasti Berarti salah. bukan- Berarti bukan Ibnu Abbas yang berkata demikian, tetapi orang yang mengatasnamakan Ibnu Abbas. Oh, Benar. Pasti Sekarang orang saya yang mau- mengatasnamakan Ibnu Abbas. Bapak bisa tahu dari mana kalau itu adalah orang Dan- yang mengatasnamakan Dan Ibnu Abbas? diambil di Karena bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Injil itu bahasa apa, Pak? Oh, itu nggak tahu. Saya nggak tahu masa Injil. Injil yang mana? Injil yang Tapi mana? kenapa di Quran Bapak ada? Injil Kata Masalah Injil. Injil itu kan Allah yang memberitahu. Namanya Sekarang- Injil. Kasih tahu saya arti daripada Injil di dalam Quran, Pak. Kami tidak diberitahukan oleh Allah. Berarti Bagaimana bukan kami bahasa bisa Arab, kan? menjelaskan? Selama Bukan bahasa kami Arab, tidak kan? diberitahu oleh Allah, kami bahasa tidak Arab, bisa bukan? berhak untuk menjelaskannya. Itu bahasa Arab apa bukan? Injil itu. Yang jelas itu ada di dalam Al-Quran. Itu nama. Saya bertanya, itu bahasa Arab atau bukan? Itu di dalam Al-Quran. Saya bertanya, itu bahasa Arab atau bukan? Injil itu. Itu bukan bahasa Arab. Lah, Nah. tetapi Quran Bapak menyatakan bahwa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Pak. Itu kan nama. Nama bisa Ibrahim, Ismail, Yakub. Siapa bilang itu nama, Pak? Itu kitab, Pak. Iya, nama Kabar baik. kitabnya kan. Itu Nama kabar baik. kitabnya. Itu kabar Nama baik, Pak. kitabnya Injil. Apakah Kabar mau baik, Anda katakan kabar baik, kabar Hah? buruk, kabar gembira, itu hak Anda. Kalau kami hanya disampaikan nama kitabnya yang diturunkan Tetapi kepada Nabi Musa, seharusnya- yaitu kitab Injil. Seharusnya jangan Sudah. kata Injil dong.
di dalam kitab Bapak. Loh, kok Allah yang menyampaikan begitu, bagaimana kita mau merubahnya? Tapi Menurut kan di Kristen dalam Injil itu Quran Enak. Bapak disebutkan diturunkan dalam bahasa Arab, Pak. Tetapi Injil bukan bahasa Arab. Gimana tuh, Pak? Original teksnya mana? Yang jelas Allah menurunkan di dalam Al-Quran seperti itu. Paham Nggak nggak? punya dalil. Nggak punya dalil. Injil Wah, itu. boleh, kami nggak perlu mencari-cari Ini dalil Pak apapun John. kalau sudah Pak ada Itu di bahasa dalam Arab Al-Quran bukan? itu. Bukan bahasa Arab kan? Banyak Pak yang John. tidak dimengerti. Alif Lam Mim juga tulisan Arab, ya, tapi Ya. tidak ada umat Islam yang mengetahui makna Alif Lam Mim, termasuk Yasin tadi. Hmm. Kalau ada yang mengartikan, memastikan artinya, kecuali dia menerka-reka, boleh. Hmm. Istilahnya mengandai-andai. Ya. Ibnu Katsir Kan juga dia- bilang. Ibnu Katsir mengutip Ibnu Abbas. Mentafsir itu. Kalau mentafsir itu boleh, tapi kalau memastikan maknanya tidak boleh. Iya. Menafsirkan hak orang. Berarti Ibnu Katsir waktu menulis tentang tafsir itu, dia salah dong. Itu pendapat dia, kami tidak pernah memberikan larangan. Tetapi kalau dia memastikan maknanya ini, nah itu yang salah. Oh, dia memastikan, Bisa. Pak. Maka itu Oh, ditulis salah. sama dia. Mau Ibnu Salah. Katsir ke Ibnu siapakah, tidak Berarti ada urusan. kalau salah, berarti Pak Dhani harus tahu yang benar yang mana dong. Karena yang benarnya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang Iya. tahu. Siapa Pak, yang yang benar. bilang? Siapa yang bilang hanya Allah yang tahu, sedangkan Ibnu Abbas tahu? Ya Itu itu kan pendusta itu. mentafsir, Di- Pak. Ya. Orang yang Mentafsir mengatasnamakan Ibnu Abbas itu. Loh, Di www.com itu. berarti salah dong. Itu sunnah.com kali yang Ibnu mengatasnamakan Ibnu Ibnu Katsir Abbas. salah dong. Banyak kasih yang mengatasnamakan. Ah. Jadi manusia iblis itu kan selalu ingin mengatasnamakan. Padahal bukan. Makanya Ya. banyak juga yang mengatakan di dalam hadis itu ya, ini Nabi yang berkata. Padahal Nabi tidak pernah berkata seperti itu. Dalilnya mana, Pak Dhani? Makanya Iblis kami yang sudah mempelajarinya. pensiun. Ya, kalau saya kasih Mempelajarinya dalilnya dengan gimana cara nih? apa? Mustalahul hadis tadi. Ya, kalau saya Kan sudah kasih saya sampaikan, dalilnya, cara mempelajari hadis adalah Hmm. dengan mempelajari mustalahul hadis, mengkaji hadis-hadis itu. iya. Saya Kalau punya tidak dikaji dalil, nggak akan tahu. saya punya dalil, tapi Pak Dhani nggak punya dalil. Jadi gimana dong? Pak Dhani omong kosong, saya punya dalil. Dalil apa yang Anda pinta? Dalil Dalil yang apa yang Anda menyatakan minta? bahwa hanya Allah yang tahu. Yasin itu artinya apa? Pak Duran gini, Pak Duran. Coba Ini buka situ. buka di dalam surah apa saya lupa itu ayat-ayatnya yang mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Mutasabihat itu kan hanya Allah yang tahu. Tapi kan itu bukan mutasabihat, Pak. Emang ada kata Itu mutasyabihat? mutasyabihat. Alif Yasin, Alif Lam Mim Hmm. itu mutasyabihat, Cong. Aduh, kacung ini. Yang mengklasifikasikan itu mutasabihat siapa, Pak? Nggak punya ilmu dia Pak Dhani, nggak punya ilmu. Ya, kalau Anda tidak memiliki ilmunya sulit juga. Makanya saya Yang bilang apa sih tadi lu? Mutasabihat kan itu siapa? Ulama atau Allah? Allah sendiri yang mengatakan. Ada Mana? ayat-ayat yang mutasyabihat, buka Iya. aja ada Al-Quran. Ada ayat-ayat mutasyabihat, tahu. ada yang mukamat. Ali Imran ayat 7. Nah, apa lagi? Ya. Tetapi surat Yasin Ada lah. ayat yang pertama, surat Yasin ayat yang pertama tidak dikatakan itu mutasabihat. Maka bagi orang yang berpikir, Hmm. makanya dalam Al-Quran mengatakan afala tatafakkarun, afala taqilun, mana Hmm. otak kamu itu, mana akal kamu, kata Allah. Hmm. Gunakan akal. Jangan cuma makan sempal saja, Akalnya anak hilang kecil. Dhani. Akalnya ada. belajar. Sebentar, Pak. Ini saya lagi mau kasih dalilnya. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah bahasa Suriah, Pak. Ibnu Abbas itu bukan Itu merupakan tafsir. dalil, ingat. Itu tafsir Hmm. guys. Itu pendapat dia. Apalagi kalau Pendapat mengatasnamakan Ibnu Abbas. Hmm. Selain daripada yang namanya dalil, Anda harus tahu ya. Hmm. Yang namanya dalil itu hanya Quran dengan hadis. Ya. Itu namanya dalil nakli. Tuh, tadi saya Memberikan kasih tafsir saya tadi juga saya bisa. kasih hadis, Bapak bilang metafora tentang betis. Lalu saya kasih tentang pendapat Iya. ulama. Bapak juga bilang ulama mana yang itu ulama kan bisa salah juga. Lalu Itu pegangan kan Bapak pendapat. apa, Pak? Makanya Anda belajar saja. Betul-betul belajar, belajar. Yang penting niatnya. Kalau Saya niat udah belajar. Anda itu lurus, saya yakin kalau niat Anda lurus akan Anda paham. Kalau niat Anda sudah tidak lurus, pasti tidak akan pernah paham.
Lah, Bapak Paham nggak? coba jelaskan Kalau kepada niat Anda saya lurus bagaimana benar-benar ingin memahami mempelajari, betis. pasti Islam paham. itu, jadi orang Islam itu harusnya kudu punya ilmu, itu dulu syaratnya. Loh, Anda aja Dia nggak kan punya nggak punya ilmu ilmu kok? nggak? Kok banyak bicara Anda? Anda nggak punya ilmu kok? Oh gitu. Maka Iyalah. di dalam Islam Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niat Anda baik, niscaya hasilnya baik. Kalau niat Anda jelek, pasti hasilnya jelek. Loh, niat saya Gampang, baik. simpel dalam Islam itu. Niat saya baik kok. Untuk Alah, meluruskan Pak Tuhan Dani. yang tahu, diri Anda yang tahu baik atau tidak itu Anda yang tahu Untuk sendiri. meluruskan Pak Kalau Dani. Anda merasa niatnya baik, Hah? niscaya Anda akan menerima kebaikan. Kalau Pak Dani, Anda ya. niatnya tidak baik, pasti Anda Pak sendiri Dani, yang tahu. Pak Dani sedang menentang hadis, sedang menentang ulama, maka itu niat saya baik untuk meluruskan, Pak. Ya kan? Bapak nggak Aduh. pernah lo kasih saya dalil loh. Berapa Dalil kali tadi saya saya diskusi? bacakan innamal a'malu binniyat itu dalil. Mana Apalagi? mana ayat yang menerangkan bahwa Yasin itu adalah mutasabihat, Pak. Jangan bawa Ini Ali yang Anda Imran ayat bacakan 7. tadi. Ali Imran ayat 7 itu saya udah hafal, Pak. Saya udah tahu. Nah, Pak. itu Ya. dalil kan? Ya. Tetapi kenapa Ibnu Abbas ini adalah kerajaan Yordania, Pak? Ibnu Website Abbas itu resmi. bukan dalil, Pak. Website Paham, resmi Pak. daripada kerajaan Yordania. Mau kerajaan dari mana kan? Nah, Tidak ada urusan. Dalam Islam jelas. Dalil itu dalil nakli itu hanya ada di dalam Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Selain sekarang, daripada itu bukan dalil. ya. Itu hanya Sekarang, penjelasan mana dan dalil? pemahaman. Mana dalil yang menyatakan betis itu adalah metafora, Pak? Nah, makanya saya kaitkan tadi korelasinya dengan ayat mutasabihat yang Anda tunjukkan Iya. tadi. Itu Mana korelasinya. dalilnya? Mana pendapat ulama Bapak yang mengatakan betis itu adalah metafora? Silakan, Pak. Aduh, Jangan adu, Pak. Silakan, Pak. Saya ngomong dengan orang nggak punya ilmu, Bang Lani. nah, biarkan aja. Ini kan masalah akhirat, itu Hmm. urusan nanti. Kalau kami cukup ya simpel-simpel aja, karena di Hmm. dalam Islam mengatakan innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani, tidak memberatkan kepada hambanya, kecuali untuk mempermudah. Hanya iblis saja yang suka mempersulit dirinya sendiri. Maka Allah Masa? melarang. Di dalam Islam itu Allah melarang, kalau kamu tidak sanggup, jangan kamu paksakan. Hmm. Itu makanya kerjakan saja semampu kamu. Itu ada ayatnya. Pakaiannya kuat, Kerjakan semampu apa, Pak? Iya, semampu kamu lah. Hmm. Dalam Islam itu tidak ada istilahnya Kalau disuruh memberikan. kerjakan semampu manusia, kenapa pada Isra Mi'raj Muhammad disuruh sholat 50 kali, Pak? Kacau lagi. Makanya saya katakan banyak hadis-hadis yang dari Israiliyat. Loh, Itu itu tidak- Isra Mi'raj kok Israiliyat? Berarti Bapak Bukan nggak percaya Isra hadis itu? Mi'rajnya, tetapi 50 kalinya, paham nggak? Berarti isi daripada hadis itu Bapak nggak percaya dong? 50 kalinya, bukan 5 kalinya ya, 50 Sekarang kalinya. saya mau tanya, 50 kali itu ada di dalam hadis itu atau tidak? Hadis itu hadis do'if. Oh, hadis doib. Berarti Bapak sholat juga Jelas, doib. itu udah Bapak sholat dibahas juga tuh. doib dong. Dari zaman dulu kami sudah membaca. Bapak zaman sholat saya juga masih doib kecil. dong. Kalau 50 kali- kali itu 5 kali nggak ada, Pak, di dalam Quran, Pak. Adanya di dalam hadis, Pak. Isra Mi'raj. iya, Berarti Bapak doib juga dong sembayang. makanya anak ngerti nggak hadis do'if itu? Hadis do'if itu bukan dari Rasulullah. jurus Paham takiyah dari Nggak tadi apa-apa, nggak apa-apa, Jason. Kita memalukan. ikutin Saya permainan dia. pikir memalukan ya. Hadis do'if itu Pakai hadis yang agama diragukan. tapi bertakiyah mau itu. Serius. Ini Tuhan yang mana ini? Kok bisa begitu ya? Maaf kata ya. Kok bisa Apalagi- begitu? Saya bertanya ini. Enggak. Kok nggak bisa apa-apa. ilmu takiyah gitu dilakukan begitu? Mau itu. Lalu aja Saya lagi bertanya ini sebagai umat Bertakiyah di sini yang bertanya siapa? begitu. Bagaimana bisa? Siapa yang bertakiyah Enggak, di sini? Jason, Siapa? enggak apa-apa. Kita sedang memperlihatkan Pak Dani gitu loh. Bagaimana rupa dia yang asli. Bukan begitu, Pak Dani? Oh iya, dari iya, saya zaman paham. dulu saya juga Iya. begini kok. Tidak ada Iya. perubahan. Iya. Jadi bagaimana, Pak? Kami itu apanya Bagaimana, Pak? bagaimana? Ketika dikatakan di dalam hadis itu ada 50 kali dan Bapak bilang itu adalah doib. Jadi Bapak sholat itu juga doib dong, Pak.
Nah, kok kaitannya apa? Loh. Kok 50 kali? 50 kali itu ada gak di dalam hadis? Saya katakan hadis yang 50 kali ya, ingat. Hmm. Jangan ditambah-tambah, jangan diplesetkan, jangan diseleweng. Yang 50 kali menyatakan turun. 50 kali itu dhaif. 50 kali kan tapi kan turun menjadi 5 kali, Pak. Setelah Kalau 5 negosiasi kali dengan iya. Musa. 5 kali iya. Kok bisa, Pak, dari doib toto menjadi sahih, Pak? Nah, makanya kalau Anda ingin tahu pasalnya, yang mana hadis dhaif, apakah itu satu kalimat tidak 50 dengan 5 kali? Coba buka hadisnya. Buka hadisnya. Apakah itu menyatu atau terpisah? Itu kan bolak-balik, Pak. Saya tanya, itu menyatu atau berpisah 50 kali dengan 5 kali? Menyatu di dalam satu hadis itu, Pak. Nah, ngawur aja. Makanya kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Saya kasih hadisnya, Kalau udah Pak, sok tahu itu artinya iblis sudah mempengaruhi Ya. Anda. Saya kasih hadisnya, mau. Saya kasih hadisnya, Dalam mau, ya. Al-Quran, di dalam surah As-Sad itu kamu baca ayat surah As-Sad, ya, di dalam ayat 2 itu. Tadi kan barusan kita buka. Buka tuh surah As-Sad itu. Buka saja ayat 2. Baca apa bunyinya yang diperintah, yang di warning oleh Allah. Apa? Nah, baca aja tadi kita dibuka surah As-Sad. Bapak bacain, Pak. Ini saya lagi cari linknya yang menyatakan di dalam satu hadis itu ada 50 kali lalu negosiasi dengan Musa. Musa bilang, udah minta keringanan, akhirnya menjadi 5 kali, Pak. Saya pakai dalil, Pak. Silakan aja dalilnya. Satu dalil atau bukan? Ini hadis kok. Iya, hadisnya tampilkan aja. Saya udah baca kok itu. Udah basi, udah berapa kali udah saya ulang-ulas. Bukan sekali Bapak, ini. Bapak ada hadis yang lain, Pak, yang bisa Bapak tampilkan? Tampilkan aja yang kamu ingin tampilkan. Enggak, Bapak bilang Maka kan di dalam, Bapak bilang kan Bapak ada hadis. Bapak bilang Jadi Bapak ada jangan hadis. coba baca di surah. Balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq. Jelas sekali. Apa artinya? Balil ladzina kafaru. Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang berada di dalam kesesatan, fi izzati. Loh, bukankah hanya di ingin menyombongkan dirinya? Bukankah di Ad-Duha ayat 7 dikatakan Muhammad itu tersesat, Pak? Apalagi. Loh, Bapak kan tadi bilang tersesat, kesesatan. Iya, kesana kemari ya. Ya. Biasa, memang begitulah karakter. Kita kan tahu Di surah mana Ad-Duha, mana karakter di iblis, surat mana Ad-Duha, karakter manusia yang benar-benar ingin mencari kebenaran itu beda. Muhammad itu dikatakan dolan, Pak. Dolan itu apa, Pak? Dolan itu apa, Pak? Wadduha walaili idza saja. Dohan itu apa, Pak? Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka mana mempan begitulah. wajadaka ilam Bacanya ayat kursi itu sampean tuh. Amal yatima fala taqhar. Mana, Pak, dalilnya, Pak? Biarkan aja. Biarkan dia nyanyi. Mana dalilnya? Wa amma Nggak ada dalil dari dia lagi goncang dia. Lagi goncang dia. Kan jelas itu berdoa itu. Goncang dia lagi goncang. Dengan ayat suci, panasan iblis. Dolan itu artinya apa, Pak? Dolan. Apa dolat? Iya. Kacau ini orang. Iya, Kacau. jangan ketawa-tawa, Pak, dicari aja. Dolan mungkin. Silakan, Pak, silakan. Dicari aja, Pak, jangan ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa itu berarti sampean kena skakmat gitu loh. Enggak, cara menyebutnya dolan-dolan, dolat-dolat. Mana ada? Coba Bapak sebutkan dong, kalau nggak ada. Apa itu dolat itu? Ntar nyanyi lagi. Mana ada bahasa Al-Quran dolat? Nyanyi lagi, Pak. Kawas skakmat. Bro, Skakmat, nyanyi lagi. Ada dalan, Pak. Perlihatkan. Dalan apa dolan?
perlihatkan dong, biar dia tahu. Dalan apa dolan, Pak? Ayo Pak Dani, kalau nggak jawab ya udah skakmat ya nyanyi lagi dah Apa kayak itu tadi. dolat nggak ada dalam Al-Quran dolat itu. Dalan apa dalan, Pak? Mana ada dolat? Dolat dari mana? Oh, dolan dari mana? 93 Nggak ayat ada 7, Pak. dolat itu nggak ada. Kamu sampai botak kamu Bawakan nyari dong, dolat. 93 ayat Nggak 7. ada. 93 ayat 7 dikatakan apa, Pak, di situ, Pak? Kalau lebih tahu fake duran daripada ulama Dani, aduh memalukan ini. Kok ada dolat? Dolat dari mana? Surah Ya. 93 ayat 7 dikatakan apa, Pak? Itu sudah jelas itu. Surahnya dibicara. Nah, saya baca wadduha walaili idza saja. Apalagi? Ada nggak dolat di situ? Dolan, Pak, dolan. Mana ada dolat? Itu Dailan Fahada. Wajadaka Udah saya bacakan Dalam wadduha Wahada. walaili Sebentar. idza saja ma Internet saya lagi lemot, wadda'aka sebentar. rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa Dolan itu yu'tika dolan. rabbuka Itu dolan. fatarda alam Wajadaka yajidka dolan. yatiman fa'awa Fahada. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا Pak, تقهر jangan kayak orang lagi stres ya lah. والسائل فلا تنهر Kamu itu nggak ada yang, kan orang Kristen nggak tahu bahasa فحدث. gituan. Kenapa harus baca-baca gitu sih? Mana ada Biarin. dolat? Nggak ada saya nyebut dolat di sini. Itu dibaca dong. Yang mana yang dolat yang udah saya baca Kan berulang itu kali. ditampilkan, Pak. Itu ditampilkan. Dibaca jangan ketawa-ketawa, Pak. Yang serius. Kalau Iya, goncang bagaimana nyanyi saya dia. nggak ketawa? Kalau nggak ada bahasa dolat di situ di mana dolatnya? Kalau donat ada kali. Saya nggak bicara dolat, Pak. Dolan. Wah Pak Dani, kalau goncang Duran. nyanyi ya. Frek Duran. Kamu bawakan dengan jelas ya, biar dia ngerti. Suruh baca dia. Iya, bahasa Arab sedikit aja berbeda makna. Ya, Makhrijul coba huruf tidak Bapak pas itu berbeda bilang ke arti. Bapak bilang ke saya, surah 93 ayat 7 itu bicara apa? Gitu. Kok susah amat dari tadi? Tinggal jawab Pak, bukan nyanyi. Kita nggak butuh nyanyi, butuh jawaban. Dari tadi kita nunggu ini. Kalau Wawajadaka Pak, kalau Bapak ketawa. Bapak Dan dia kayak orang ini. mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia bingung. memberikan petunjuk. Bingung. Apanya? Dola. Dola. Kan Bukan saya dolan. bicara tadi apa? Itu Saya tanya katanya apa? dola lah. Dolan Bapak apa bukan saya tanya tadi? Anda bilang dolat. Apa dolat? Anda dolat, Ini dolat. Dolan. Itu betul. Dolan. Bukan dolat. Dola. Ya, Itu. dolan. Saya bilang dolan. Ya. dolam di Al-Quran. Itu bicara masalah apa gitu aja udah. Jangan bahasa yang itu karena dia lagi ini Goncang. Iya. Jadi bicara mengenai apa ayat itu gitu aja pertanyaannya. Nggak usah pembacaannya. Kita nyanyi, tinggal jawab. Iya, Kita bilang lagi aja. lucu-lucuan nih. Ayat Dimasalahkan 93 pembacaannya. surat Doha. Bilang aja. Artinya surat Doha ayat 7 apa? Kan begitu. Jangan bilang dolat-dolat. Saya tidak bicara dolat dari tadi. Dolan saya bilang. Makanya Pak Dania yang serius juga, jangan ketawa-ketawa kayak anak kecil. Bapak kan Apa-apa. udah dewasa. Iya, karena ini kan ayat Al-Quran. Dan saya pernah lihat itu Bapak, tidak mohon boleh maaf ya, dibaca Bapak udah sembarangan. Di situ dikatakan and find you lost. Lost itu tersesat, Pak. Kalau di sini Saya dolat bukan itu bukan bisa dolat, sesat, bisa bukan bingung. dolat. Ya. Makanya saya Bingung. Pasti artikan. tinggal Dan jawab dia karena persoalan. mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Hmm. Lalu Tapi kenapa dia memberikan Kenapa? petunjuk. Iya.
Kenapa kalau bingung itu, tapi Al-Tabari mengatakan tersesat, Pak? Tersesat bisa saja. Nah, tersesat bisa kan? Bisa. Bisa Asal kan? katakan dolola ini. Iya kan? Berarti apa? Dolola dikatakan dola, itu jamaknya. Berarti kalau diterjemahkan dan dia menemukanmu tersesat, bisa kan? Bisa saja. Bisa. Enggak dilarang, itu kan namanya kalimat musyarak. Iya. Berarti di dalam Quran 93 ayat 7, Allah itu sedang mengasih tahu, Pak, kalau Muhammad itu sebelumnya tersesat. Bukan begitu, Pak Dani? Makanya baca dari awal nih, kita bacakan dari awal ya. Saya tidak perlu baca dari awal, Pak. Wow, nggak bisa Saya cukup baca, dari dari Al-Tabarinya, Pak. Dan demi malam apabila telah sunyi, katanya, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kalau Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga Bapak engkau tahu menjadi asbabun puas. nuzulnya 1-3, Pak, Bukankah seperti dia apa? mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung ataupun sesat, yang Anda katakan sesat tadi, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Iya. Apa Udah, yang Pak. salah di sini? Di situ dikatakan Allah menemukan Muhammad dalam keadaan tersesat, Pak. Iya, oke. Betul kan? Oke. Ya udah, kenapa Karena Bapak dia dari belum tadi? menjadi Islam, belum diangkat menjadi Rasul. Ya, Dia di dalam kebingungan, maka dia bertahanus di Gua Hira. Dia melihat masyarakatnya kenapa menyembah patung. Dia kebingungan. Paham nggak? bingung apa sesat, Pak? Jangan Ya bolak-balik, sesat Pak. juga lah, dia melihat kesesatan itu. Ya bingung itu ya Nah. bisa jadi sesat, Pak. Yang sesat itu Orang Muhammadnya gimana sih? atau orang Quraisynya, Pak? Dia juga bingung, makanya dikatakan di sini, di dalam ayat ini dikatakan bingung. Dola fahada. Saya bertanya lagi, Pak, ya, jangan bolak-balik. Bingung apa sesat, Pak? Itu lebih kurang aja, Pak. Lebih Mau kurang. Bapak artikan bagaimana bolak-balik ya? Ya, kalau saya artikan, Sinonimnya aja. kalau saya artikan Kalau seperti ini, konteksnya Pak, ya. itu Kalau bingung saya itu, artikan bingung. seperti ini, ya. Dan dia menemukanmu tersesat, betul berarti, Pak, ya. Bisa saja kalau Anda mau Oke. mengartikan itu tidak salah. Oke, ketika Kami tidak menyalahkan Oke. kalau Anda mengartikan seperti itu. Oke, sekarang begini, Pak. Ketika Allah sendiri menyatakan bahwa Muhammad itu sebelum jadi nabi dia tersesat, karena dia tinggal di lingkungan yang tersesat, pertanyaannya, Pak, bagaimana mungkin dia bisa mengenal syariat-syariat Taurat dan Injil, Pak? Dia memang tidak mengenal kok. Oke, kalau Kan dia diberitahu Allah. Sebelum kalau Allah dia tidak memberitahu mengenal. dia itu belum tahu dia. Oke, kalau Mana dia tidak pernah mengenal, belajar Injil, mana dia pernah kalau belajar dia Taurat. tidak mengenal syariat Taurat dan Injil, berarti otomatis, Pak, otomatis Muhammad itu tidak melakukan apa yang diperintahkan Taurat dan Injil dong, Pak. Benar, Benar. benar. Berarti premis selama ini, premis orang-orang non-muslim selama ini bahwa Muhammad itu tidak disunat, itu benar juga dong. Itu yang menyunatkan pamannya, apa datuknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan tidak mengenal syariat Taurat, Pak. Loh, siapa bilang dia kan tradisi ya, tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab, Pak. Siapa bilang, Pak, Iya, tradisi seluruh orang orang Arab, Pak? Arab pada zaman itu disunat. Abdul Itu Muthalib sudah menjadi Bapak tahu nggak? tradisi. Ya, Abdul Muthalib Bapak kan tahu, dia penyembah Iya. berhala. Betul, Pak? Mana ada dia menyembah berhala? Dia menyembah apa yang dikatakannya? Makanya bukan Oke. Abdul Muthalib ya. Abdul Kalau Muthalib. Abdul Muthalib tidak menyembah berhala, lalu kenapa ayah ibunya Muhammad itu masuk neraka, Pak? Siapa bilang? Hadisnya ada, Pak. Nah, Anda tidak memahami hadisnya lagi kan, melembet lagi kan, Oke. saya paham itu. Tetapi ulama juga berbicara seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Anda melembet ke sana kan melebar nih, ya kan? Loh, saya ikutin kan Bapak kan bicara saya tersesat, saya kesesatan segala macam. Saya Ini balikin kan ke kamu Bapak. lagi Apa tersesat sih nih. arti daripada tersesat? Ya kamu karena lagi kan tersesat. Islam belum datang.
Oke, ketika Dia Islam tidak belum menyembah datang, patung. oke. Dia hanya beribadah, termasuk Abdul Muthalib datuknya itu Hmm. juga menggunakan ya. Dia mengatakan Tuhannya Ka'bah, maka dikatakan Abdullah. Bapaknya Iya. makanya datuknya Abdul Hmm. Muthalib ini memberi nama anaknya. Siapa nama anaknya? Abdullah. Siapa Abdullah? Oke. Hambanya Allah. Oke, Siapa tuh kalau Allah? Maka di dalam zaman kalau itu, Abdul Muthalib dengar itu dulu. menyembah Allah, Maka di zaman Hmm. itu dia hanya mengatakan pemilik Ka'bah. Kok sudah Oke. ada Yang Allah, ada memiliki Ka'bah Ka'bah. ini Hmm. aneh ini. Kalau Abdul Muthalib itu menyembah Allah atau istilahnya itu bukan agama Islam, lalu agama dia apa, Pak? Dia agama Hanifah. Agama yang lurus. Hanifah, agama yang Agama lurus. apaan tuh? Iya, agama yang disampaikan oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Quraisy ya. Pagan Ya, Quraisy. Quraisy Kita Lalu- ikutin itu aja, udah dia. Ya, Kita ikutin ikutin aja. Ini sih kita Jengkang ikutin ini, terus. jengkang ini. Ketika Abdul Muthalib itu, Pak ya, dia mengikuti Harus agama yang silakan. Hanif. Dia mengikuti agama yang Hanif, otomatis anaknya juga mengikuti agama yang Hanif dong, Pak. Iya, Oke. termasuklah makanya luruslah Oke. daripada Betul. dari bangsa Quraisy itu mengarah kepada Kenapa? yang namanya Mila Ibrahim, yaitu sunat, kurban. Kenapa ayah dan ibunya Muhammad itu masuk neraka, lalu Abu Thalib yang memelihara Muhammad itu juga masuk neraka, Pak? Itu bukan Abdul Muthalib, tapi Saya bicara Abu Thalib. Abu Talib. Ya. Abu Thalib masuk Pamannya. neraka, pamannya itu kan yang memelihara Muhammad, Pak. Iya, Ya. Bahkan di pamannya. Abu ya. Talib namanya. Di surah yang tadi Bapak bacain, surah 93 ya, yang dia menemukanmu yatim piatu. Tafsirnya mengatakan apa, Pak? Tafsirnya mengatakan Muhammad disuruh telanjang Pak Abu Thalib Pak, waktu kecil. Lalu tidur bareng, Pak. Saya ada tafsirnya, Pak. Saya ada tafsirnya. Pedoman umat Islam itu hadis, Pak. Paham nggak? Paham. Nah, sekarang hadis kenapa Anda bawa mengatakan, tafsir? ya, saya kan tadi intermezzo doang, Pak. Tenang aja, Pak. Kenapa hadis mengatakan Abu Thalib yang memelihara Muhammad itu masuk neraka, Aminah masuk neraka, Abdullah pun masuk neraka, Pak? Tidak ada yang mengatakan Aminah masuk neraka. Bapak mau Abdullah dalil masuk dari neraka, saya, nggak Pak? ada. Saya Anda kasih jangan dalilnya, bicara Pak, ya. seperti itu. Oke, saya kasih Yang bicara dalilnya, di Pak. situ adalah bapak kamu dan bapak saya berada Ya. di neraka. Oke, sekarang bapaknya Muhammad itu siapa, Pak? Nah, sekarang kalau orang Arab, bapaknya itu salah satunya yang memeliharanya itu dikatakan bapak. Abi. Abu Thalib. Termasuk Berarti Abdul Abu Muthalib. Thalib yang di neraka, Pak. Iya, Abu Talib. Lalu ketika dikatakan aku meminta pengampunan untuk ibuku, tetapi Allah tidak memberikan. Bagaimana? Muhammad di dalam hadis mengatakan Pura-pura nggak kedengaran. Aku meminta pengampunan untuk ibuku tetapi tidak diberikan. Aku meminta izin untuk ke makamnya, itu diberikan. Kepada ibunya saya belum pernah dapat. Tetapi yang saya dapatkan, Rasulullah SAW meminta pengampunan kepada bapaknya ataupun pamannya yang Abu Thalib. Itu ada hadisnya. Tapi Allah tidak memberikan ampunan. Oke. Ini itu Pak, Abu Thalib. Dari konsultasi syariah, Pak. Konsultasi syariah lagi. Tenang dulu, Bapak baca dulu, Pak. Ini mengatakan bahwa orang tua, Pak, bukannya Abu Thalib, Pak. Gak usah wow, tahu saya itu ayat itu, tahu hadis itu. Lalu bagaimana, Pak? Konsultasi syariah mengatakan orang tua Muhammad iya masuk neraka. Abu Thalib iya masuk neraka. Hadisnya saya pegang semua, saya ada semua, Pak. Makanya saya katakan orang tuanya di situ adalah karena yang merawat, sekali lagi ya, yang merawat Rasulullah dari umur 8 tahun setelah datuknya meninggal, itu kan dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib inilah menjadi orang tuanya dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang Pak Dhani, kalau saya minta dalil bahwa Abdullah itu tidak masuk neraka, pasti Bapak nggak bisa memberikan dalil, Pak. Maka itu saya mau
nggak usah dalil deh. Saya mau minta pendapat ulama yang mengatakan bahwa Abdullah, bapaknya Muhammad itu tidak masuk neraka, Pak. Oke, ada dari dalam Al-Quran. Ya. Keturunan orang tua dari para nabi itu semuanya masuk surga. Seluruhnya. Itu ada ayat Al-Quran. Mana Pak ayatnya, Pak? Nanti, tenang aja. Pak Dani. Nanti jangan gemetaran. Enggak, saya nggak pernah gemetaran, Pak. Tapi Pak Sama Dani, Pak Dani saya pernah gemetaran sih. boleh nanya nggak? Pak Dani ada nggak waktu itu nonton videonya Ustadz Firanda Kadrija? Dia sempat memberi dalil bahwa yang mengatakan bahwa orang tua Nabi semuanya masuk surga itu pemahaman Syiah. Itu gimana itu? Ini ayat Al-Quran. Masa Dia membawa kemana-mana. Ini Abdul Kindi ini gitu Pak Dani, kemana-mana dia. Enggak, tadi kan Ustaz Firanda itu salafi. Pernyataan-pernyataan ke itulah Salafiyun al-Wahabi. Ya, karena saya baru nonton loh 5 bulan kemarin dia memberi definisi tuduhan kepada dia itu salah kata dia. Bahkan dia memberi dalil. Kali kamu itu. Ya astagfirullah. Saya kan hanya memberikan penyampaian. Saya hanya memberi penyampaian saja. Karena apa? Menurut beliau, orang yang pertama kali mengatakan bahwa orang tua Nabi tidak masuk neraka, mereka masuk surga, itu oleh Al-Qurtubi, seorang penafsir Islam abad ke-7 Hijriah, kata beliau. Dan dalil-dalil yang mengatakan semua Nabi bukan hanya Rasulullah, tapi semua Nabi, orang tuanya, masuk ke dalam surga, tidak ada yang masuk neraka. Padahal kata dia ya, Ibrahim, ayah Ibrahim sendiri itu kan pemahat patung ya, pemahat berhala. Kok bisa dikatakan bahwa dia bisa masuk surga? Hanya itu aja sih yang mau saya pertanyakan. Iya, maka itu kita kasih kesempatan Pak Dani buat mengeluarkan dalil menurut Al-Quran semua nabi itu orang tuanya masuk surga. Silakan Pak Dani. Apa kesempatan bertakiah? Silakan Fandi dan Pak Dani. Kesempatan bertakiah. Saya tunggu 1400 tahun kemudian saya tetap menanti jawaban dari Pak Dani. Dalilnya Pak. Yang Quran menyatakan semua orang tua Nabi itu masuk surga. Monggo Pak Dani. tenang aja, sebentar aja kita cari dulu. Nggak bisa kayak mengembalikan telapak tangan. Ya kan? Santai aja dulu. Iya. Cari ayatnya. Sebentar lagi kelojotan dia. Fandi nggak berani ngomong, Fandi diem. Kita cari dulu. Kita kan nggak mesti hafal semuanya kan. Iya. Ini kopinya mana nih? Habis kopiku ini, aduh. Mana Bang Herban sudah buat dulu sama Bang Herban. Kita ngopi di sini. Ini belum kelasnya Fandi nih, belum kelasnya. Tar. Fandi, kau tangisi dulu. Dari tadi kau nggak ada data seuprit pun. Coba Pak Fandi nanya dulu kepada mereka. Saya kurang jangan. sampai saya mencari ini, cari ayat. Pak Dani, jangan sodorkan Fandi ke fakturan, nanti bisa syahadat lagi tuh. Pipis nanti tuh. Pipis nanti ngomong. Nangis mereka Bang Dani kayak tadi, kasihan. Karena kebetulan kisah yang saya ceritakan tadi itu tadi pagi juga saya tonton. Makanya saya penasaran mau tahu pendapat Pak Dani aja sih. Kalau ya mungkin udah pernah nonton atau belum. Katanya Al-Anbiya. Bentar ya. Al-Anbiya juga, tapi yang lebih signifikan lah ya, yang lebih spesifik. Kita cari ayat yang lebih spesifik. Sudah ketemu Pak Dani? Sebentar aja, nggak salah. Apa namanya, pelan-pelan aja ingat-ingatnya itu kan. di Anur mungkin ya Pak Dani, saya lupa juga. Coba ingat-ingat tuh, ada nggak yang ayat tentang para orang tua Nabi itu adalah orang-orang yang saleh. Tapi saya lupa itu. Iya, saya lupa juga letaknya kalau surat mana. Ayat berapa itu? Saya lupa itu. Anur mungkin atau apa itu. Coba buka aja dulu.
bahwasanya juriyatnya Nabi itu ya Bukan maksud adalah saya orang-orang yang untuk saleh. mudah-mudahan Allah. Itu arahnya. Enggak ada. Ayatnya saya bahas ini bukan maksud untuk. Kalau ayat yang lain tentang bukan nabi ada, mau tak kasih 7. Enggak ada. Tapi bukan tentang nabi loh ya. Kalau tentang orang tua nabi enggak ada. Nabi itu ke semua nabi. Kita bicara universal, bukan perorangan. Seluruh umat, seluruh nabi itu orang tuanya itu orang yang saleh-saleh. Itu ada ayatnya. Termasuk Azar ya, Pak? Iya, Azar. Ibrahim ayahnya. itu orang tuanya saleh dong, Ibrahim. Iya saleh lah orang tuanya Ibrahim. Bikin patung itu saleh. Kan tadi kata Pak Dhani saleh semua. Bikin patung saleh. Iya, bikin patung kan pekerjaannya bikin patung. Pak Dhani, saya bacain Kok Pak. lebar-lebar tadi kan Ya. minta dalil. Ya. Saya mau Saya keluarkan bacain dalil. ya Pak ya. Kok langsung lari kepada yang Ya. mana-mana ini. Saya bacain Pak di Ya, bacakan. Asyura 86 Pak ya. Ini tentang bacakan. si Azar. Ini tentang si Azar nih Pak ya. Kok Azar Azar lah? bapaknya Ibrahim nih Pak. Ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang tersesat Pak. Kan dapat rambu-rambu jadi gak tersesat lagi. Nah, ini Ibrahim sendiri nih Pak yang ngomong. Ayahku orang yang tersesat. Bagaimana bisa Anda bilang bahwa semua nabi itu adalah keturunan orang-orang saleh, Pak? Dusta Pak Dhani, kebohongan Pak Dhani dihancurkan oleh Quran Bapak, Pak. Coba buka aja ayatnya. Mana? Asyura 86, Pak. Dusta Anda yang berkali-kali itu, Pak, selalu dihancurkan oleh Quran dan hadis Bapak. Silakan. Loh, memang Anda berdusta? Anda. Nggak masalah bagi saya sih, nggak ada Iya. Yang benar. Pak Dhani. Asyura Pak berapa Dhani. tadi? Pak Dhani. Asyura 86, Pak. Ibrahim mengatakan bahwa bapak dia adalah orang yang tersesat, Pak. Lalu bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwa semua nabi itu adalah keturunan Asyura orang-orang itu saleh? 86. Asyura Ya. itu hanya 53. Nggak ada 86. Asyura, Pak. Iya, Asyura 86. itu batas ayatnya cuma 53. Ya ilah, coba lihat yang di konsultasi syariah deh, Pak Irban. Ini dalilnya dari dia kok. Kok ada? Coba buka ayat Al-Quran. Ada nggak Asyura sampai 83? Itu batas ayat terakhir itu 53. Saya mau tanya nih. Ini Ya. ayat sisipan tuh Bang Dhani, ayat sisipan. Biarin aja. Aduh, hai. Saya mau tanya nih. Ngaco lagi ayat apa yang dikeluarkannya itu? Asyuhara dengan Asyura itu sama apa beda? Nama surah yang berbeda atau nama surah yang sama? Ini kan Asyura ini. Asyura dan Asyuara itu nama surah yang berbeda atau nama surah yang sama? Coba cek dulu. 26 kalau nggak salah ya. Surah ke-26 kalau saya nggak salah. Asyura. Asyuara. Bukan Asyura ya, Asyuara ya. Ayat Asyuara berapa tadi? 86. 86 Asyuara. Ya. Tadi Anda tertawa dengan keras menertawakan. Sekarang kok Anda jadi mingkem? Iya, tadi kan ada bicara Asyura. Siapa bilang saya bicara Asyura? Saya bilang Asyuara. Oke. Nah, saya mau tanya, entar dulu, saya mau tanya, Asyura dan Asyuara itu sama atau beda? Beda. Ya udah. Jadi Apalagi? kuping Anda, kuping Pak Dhani harap diperbagus, Pak. Gitu. Iya, oke. 86 baca, Terus Pak. yang Anda tanyakan apa? Tadi Pak Dhani kan bilang Dan jadikanlah bahwa aku semua buah nabi tutur yang itu baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, itu yang 84, 85. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sungguh dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Nah, kita baca dulu apa awal sebab musababnya kan. Kita baca dari surah dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berkata, berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Nah, pertanyaan Anda, bahwasannya keturunan daripada ataupun orang tua daripada Ibrahim itu kan orang yang tersesat. Ya. Kan begitu kan? Iya. Betul atau tidak? Betul. Nah, tersesat di sini karena belum ada petunjuk. Kan belum ada petunjuk. Iya. Dia salah melangkah. Iya. Karena dia membuat patung tadi. Iya. Makanya Nabi Ibrahim memohon ampun kepada Allah karena belum datangnya peringatan. Oke, sekarang Pak Dani kan tadi bilang ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa nabi-nabi itu adalah keturunan orang-orang saleh. Dan orang tuanya itu masuk surga dong. Iya, betul saleh. Oke. Sekarang mana dalilnya, Pak? Nah, kan saya sudah kasih dalil, ini baru satu dalil loh ya. Iya. Yang menyatakan bahwa Ibrahim itu orang tuanya bukan orang tua yang saleh, Pak. Lah, Anda tahu nggak sesat itu apa? Oke. Sesat saya mau berarti, tanya dulu, Anda pengertian sesat itu apa? Sesat berarti dia tidak mengikuti jalan Tuhan dong. Iya, karena Tuhan belum memberikan jalannya. Bagaimana? Tuhan belum memberikan jalan, tetapi kan Ibrahim itu ada setelah Nuh, Pak. Iya. Iya. Memang Nabi Nuh ada membawa kitab. Ketika dikatakan Nabi Nuh tidak membawa kitab, berarti Tuhan tidak pernah muncul juga di zaman Nuh. Dengar dulu ya, Nabi Nuh itu bukan rasul. Dia seorang nabi memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Oke. Kepada umat-umatnya, pada Nabi Nuh bukan rasul, Pak? Bukan. Terus? Yang rasul itu ada 4 saja. Ya, Musa. Ya, dengar dulu. Daud, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Hanya 4. Nah, kalau Nabi, iya. Maka dikatakan Nuh termasuk salah satu daripada ulul azmi. Pak, di zaman Nuh dikatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul, Pak. Kalau Nuh bukan rasul, Pak. Lalu siapa rasul yang dimaksud di zaman Nuh, Pak? Yang saya dapatkan di situ Nabi Nuh itu Surah Nabi bukan rasul. Surah 26 ayat 105, Pak. Surah 26 ayat 105 dikatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul, Pak. Nah, itu kan karena bantu cari. Dalam surah utusan-utusan Allah itu kan banyak. Ya. Banyak utusan-utusan Allah itu. Kalau kaum Nuh, ini bicara kaum Nuh ya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul, sedangkan Nuh itu bukan rasul. Lalu siapa rasul di zamannya kaum Nuh? Oke. Sebelum-sebelumnya Nuh kan loh, di sini dikatakan kan kaum Nuh, bukan sebelum-sebelumnya. Surah 26 ayat 105. 2605. Dan kejutan lagi nih buat Islam yang banyak bacot tapi nggak punya ilmu.
Di surah 26 ayat 107 dikatakan sesungguhnya aku adalah seorang rasul. 107 tuh. Nuh itu adalah rasul. Wow. Pakai yang search itu aja tuh yang di atas. Sebentar. Anda mengatakan 107 bahwasanya Nabi Nuh Nuh itu adalah rasul. Ya kan? Betul kan? Di sini jawab, sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Nah, ini lakum rasulun amin. Siapa ini rasulun amin ini? Apakah Anda katakan no? Lalu siapa? Nah, makanya kamu kaji dulu. Ya. Lalu Bapak bisa baca 105 Pak, ayat sebelumnya Pak. 105. Kita baca lagi 105. Ketika saudara mereka ya, siapa saudara mereka ini? Nuh berkata, saudara Nuh yang berkata. Surah 26 ayat 105 bukan? Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Oke, terus? Ya kan? 106. Coba bacakan 106 lagi. Ketika saudara mereka dalam kurung Nuh. Ketika saudara mereka, siapa saudara mereka itu? Nuh, saudara Nuh. Nah, saudara Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Lalu? Siapa itu saudara Nuh? Ya, 107-nya siapa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Nah, karena ini apa? Siapa yang berbicara dalam 107 ini, Pak? Nah, kalau kami untuk mengkaji ini, maka kami harus mencari orang yang lebih tahu. Kalau saya sih terus terang aja, saya akui, saya belum tahu siapa yang berkata ini. Bapak belum tahu. Saya belum tahu. Bagus kalau belum tahu. Siapa orangnya? Karena saya belum mengkajinya. Kaji terus Pak, sampai kiamat. Bapak kaji terus. Kalau kami tidak tahu, bilang tidak tahu. Wah, kalau Nuh punya kitab ya. Apa? Kalau gitu Nuh punya kitab dong. Kalau dia rasul. Nah, ini kan bukan dikatakan Nabi Nuh. Coba Anda baca kok bolak-balik. Dari ketika saudara mereka berkata, saudaranya Nuh ini berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Nah, siapa yang mengatakan dirinya ini utusan? Apakah Nuh atau bukan? Saya nggak tahu, saya bilang kan. Jangan Anda menyimpulkan itu Nuh. Itu yang keliru. Kalau Anda tidak tahu, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kalau saya terus terang aja nggak tahu. Oh, nggak tahu, tapi kok ulama-ulama bisa disikut ya sama Pak Dhani? Loh, kalau nggak tahu kita bilang nggak tahu, kalau tahu kita bilang tahu. Ya, ulama-ulama besar pun disikut sama Pak Dhani. Ternyata pengetahuannya kurang juga ternyata. Iya, manusia pasti ada punya kekurangan. Masa manusia mau? Ya, makanya kalau berkekurangan jangan sok bilang ulama-ulama itu disikut juga, Pak. Lah, ini lagi itu otaknya ini luar biasa, otak-otak iblis. Kok pikiran Anda ini ingin apa sih sebenarnya? Memang saya tahu sih niat orang-orang kafir itu yang terpengaruh oleh iblis, memang tujuannya mencari sekecil apapun celah untuk menyalahkan itu jelas. Ya benar ini. Jelas itu. Kenapa bilang iblis, Pak? Al-Quran sudah memperingatkan seperti itu. Kalau hal-hal semacam ini memang kami tidak terlalu mengkajinya. Kami hanya mengkaji apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kami laksanakan. Apa yang dilaksanakan kami melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Pembohong itu, penipu, pembohong. Itu aja. Penipu, pembohong. Saya bilang enggak tahu. Ini yang dajjal ini dia, bukan kita. Kita katanya iblis. Ya, diskusi itu jujur Pak Dhani, jangan. Kalau saya gitu. Kan saya udah jujur, saya bilang nggak tahu, mau bilang apa lagi? Ayo. Iya kan Pak, jujur aja berbahasa kan, kita kan lihat situ konteksnya berbicara tentang Nuh. Masa tiba-tiba bilang nggak tahu?
Lo beda, Pak. Makanya kalau Anda memahami ayat Al-Quran, tidak seperti yang Bapak Di situ hanya pikirkan. ada kata mereka dan aku. Nah, aku di sini siapa? Mereka itu kan Nah. tadi Anda bilang itu adalah keluarga Nuh. Nah, kalau aku di sini siapa? Yang diserupakan, nah gimana sih? Oh, yang Kalau diserupakan. saya nggak tahu bagaimana, mau dipaksa. Saya berharap Nuh punya kitab. Enggak, Pak. tapi kurang ajar ini si Dani, kurang ajar ngata-ngatain kita iblis, kafir dan sebagainya, kurang ajar nih. Saya Ya tidak enggak, mengatakan otak- anak iblis siapapun Loh, iya yang tadi penista, barusan lu, yang otak lu, berpikiran botak lu. jahat, Botak. siapa Biarin saja aja, nggak Pawan. boleh gitu, yang Wan. berpikiran Biarin aja, pasti Pawan. iblis. Iya kan? Kalau Panas orang yang dia. memiliki niat yang Biarin. jahat, pemikiran jahat, itu pasti iblis. Kan kita Kami- diskusi. Kalau Pak. saya menyampaikan sesuai apa adanya. Kalau saya tahu bilang tahu, Iya. kalau tidak saya bilang tidak. Boleh aku berpendapat, iblis itu menyalahkan yang benar. Benar. Iya. Ini kalau saya ya, Kalau kebenaran diungkap, dia kejang-kejang, itu iblis. Betul, Bro Domba. kalau saya ya, kalau saya menganggap Kris ini bukan iblis, enggak. Tapi saya Islam. Udah itu aja. Tapi kami dilarang untuk bertakiyah, Pak. Apa? Dilarang keras untuk bertakiyah. Petrus juga menangis saat ia bertakiyah. Berbohong Takiyah. boleh, berdusta Maksudnya boleh. Buka takiyah itu apa? di dalam apa Maksudnya namanya? takiyah Ya, itu apa? Satu elah. Filip Ya, 1 buka. ayat 18 coba buka. Kau buka lah. Ya, kau buka lah dustanya itu. Kau buka. Biar Buka Filip dipreteli 1 kau. 18. Iya. Ini akan Lanjut lagi, tunjukkan lanjut lagi. iblis. Iya, enggak apa-apa. Fred Duran lanjut lagi sama Dani, lanjutin. Sekarang gantian. Suruh cari enggak. itu, suruh cari enggak, suruh cari belum ketemu tadi tuh. Enggak, biar Dani dulu, Ayatnya enggak yang apa-apa. Iklan bapaknya dulu. nabi-nabi itu soleh. Iya, enggak apa-apa. Iklan. Kita tunjukkan Tunggu, iblis itu tunggu, siapa. Info. Tunggu Ya, kepada Kris ya, tanya kepada Pak Edo. Saya tidak pernah menganggap Kris itu Kamu ngomong Kris iblis itu atau apa? enggak. Kris itu Ya, apa? umat Maksudmu kalau ngomong yang benar. umat Kristen. Ngomong yang Maka benar. Dibilang Iya. ngoten nggak mau. Dibilang Kris orangnya Mas sendiri Bintang yang memang ngaku. baik. Itu loh Mas Bintang memang baik. Tapi saya Islam. Islam Saya saya. ngantuk, Makan lu Islam. bangun lagi saya. Sita, Kenapa? Wan, sabar dulu. Jadi, Mas, Ayo Pak Dani. Itu Pak si Dani, Duran, Fred Duran iklan. mana Fred Duran? Mana Fred Duran? Lanjutin lagi. Udah selesai. domba aja, domba aja. Belum selesai itu Dani itu. Kejar lagi. Udah kelar dia. Udah iklan dia- dulu. Dia udah lambaikan Kasihan dah. tangan. Dia mau kaji dulu katanya, lambaikan tangan. Udah domba aja. Pak Dani yang tadi loh, Pak Dani oleh dustaku itu loh Pak Dani ya. Ya. Ya tampilkan. Sekarang biar petunjuk- gantian. Kalau Iya. bertanya bertubi-tubi, Anda ditanya nggak mau. biar Jadi orang kutunjukkan Islam, iblis itu seperti apa yang apa. dikatakan Rudi Yohanes ya. Kalau